Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPR Aceh tahun 2021 dengan agenda pembukaan masa persidangan 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2021 yang dihadiri oleh sejumlah anggota Dewan. Dengan ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kita mulai ya. Assalamualaikum. Marilah kita awali acara ini dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Saudara Haji Takdir Feriza Hasan, SPDI. Kami persilahkan. 2021 dengan agenda pembukaan masa persidangan 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2021 yang dihadiri oleh sejumlah anggota Dewan. Dengan ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali acara ini dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل خير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن ولكل فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Paduka yang mulia Wali Nanggro Aceh atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Gubernur Aceh atau yang mewakili, pimpinan dan anggota DPR Aceh yang terhormat para unsur Forkopimda Aceh, yang terhormat Sekretaris Daerah Aceh, para Kakanwil,
Asisten Sekda Aceh, Kepala SKPA dan Kepala Biro di lingkungan Sekretaris Daerah Aceh, yang terhormat para Ketua OKP, LSM, para wartawan, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Marilah dengan tiada henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai rahmat kepada kita semua sehingga dapat hadir pada rapat paripurna DPR Aceh pembukaan masa persidangan 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2021. Selawat teriring salam kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladannya kepada seluruh umat manusia. Sidang Dewan yang terhormat, dalam rapat Badan Musyawarah DPR Aceh pada tanggal 3 Februari 2021 telah menetapkan penjadwalan rapat paripurna dengan agenda pembukaan masa persidangan 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2021 yang dilaksanakan pada hari ini, Senin tanggal 8 Februari 2021. Pada masa persidangan 1 DPR Aceh tahun 2021 ini, pimpinan DPR Aceh akan menyampaikan rencana kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan DPR Aceh tahun 2021. Penetapan rencana kerja dan kegiatan DPR Aceh setiap tahunnya ditetapkan berdasarkan usulan dari alat kelengkapan DPR Aceh. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 103 ayat 1 Peraturan DPR Aceh nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPR Aceh. Rencana kerja 4 bulanan dalam masa persidangan 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dimulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021. Kita harap agar agenda tahunan yang telah kita tetapkan dalam rencana kerja tahunan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sidang Dewan yang terhormat, dalam melaksanakan fungsi legislasi, DPR Aceh dalam rapat Badan Musyawarah tanggal 3 Februari 2021 telah menunjuk dan menyepakati organ pembahas rancangan kanun prolega prioritas tahun 2021 terhadap 12 judul rancangan kanun Aceh yang telah ditetapkan pada rapat paripurna DPR Aceh tanggal 30 Desember 2020. Dalam masa persidangan 1 ini, insya Allah kami akan segera menjadwalkan rapat paripurna DPR Aceh untuk menetapkan beberapa rancangan kanun Aceh yang telah selesai pembahasannya, namun tidak sempat diparipurnakan pada tahun 2020 yang lalu karena masih dalam proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam masa persidangan 1 ini, DPR Aceh juga telah merencanakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Aceh tahun 2020 berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah menetapkan bahwa kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sidang Dewan yang terhormat, dalam masa persidangan 1 ini, kami juga telah menyepakati pelaksanaan reses 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021. Semoga pelaksanaan reses kali ini dapat secara maksimal menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat di dapil masing-masing. Dan kami menghimbau kepada kita semua, pimpinan dan anggota DPR Aceh, agar senantiasa menjaga dan menegakkan kehormatan dan keseluruhan martabat DPR Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsi konstitusional. Saya yakin dan percaya kita semua punya komitmen yang kuat untuk menjaga marwah lembaga DPR Aceh yang terhormat ini dan menjalankan tugas serta amanah dengan penuh tanggung jawab agar masyarakat akan semakin memberikan kepercayaan dan dukungan kepada kita. Insya Allah. Sidang Dewan yang terhormat, demikian pokok-pokok kegiatan yang akan dilakukan DPR Aceh pada masa persidangan 1 tahun 2021. Sebelum kami mengakhiri rapat paripurna ini, kami atas nama pimpinan DPR Aceh mengucapkan terima kasih kepada Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh atau yang mewakili, pimpinan anggota dan anggota DPR Aceh yang terhormat, Gubernur Aceh, unsur forum koordinasi pimpinan daerah serta seluruh hadirin dan hadirat yang telah mengikuti rapat paripurna DPR Aceh tahun 2021 pada hari ini.
Pada kesempatan ini, kami mohon kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR Aceh beserta seluruh hadirin untuk tetap berada di tempat karena kita akan melanjutkan rapat paripurna DPR Aceh dengan agenda penetapan nama-nama calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh. Sidang Dewan yang terhormat, akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPR Aceh tahun 2021 dengan agenda pembukaan masa persidangan satu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2021 dengan resmi kami nyatakan ditutup. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPR Aceh tahun 2021 dengan agenda penetapan nama-nama calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Aceh yang dihadiri oleh sejumlah anggota Dewan, saya buka dan nyatakan terbuka untuk umum. Mengawali rapat paripurna DPR Aceh ini untuk mendapatkan berkah, mari kita sama-sama membacakan Ummul Al-Quran. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Paduka yang mulia Wali Nanggro Aceh atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Gubernur Aceh, pimpinan dan anggota DPR Aceh yang terhormat para unsur Forkopimda, yang terhormat Sekretaris Daerah Aceh, para Kakanwil, Asisten Sekda Aceh, Kepala SKPA dan Kepala Biro di lingkungan Setda Aceh, yang terhormat para Ketua OKAPI, LSM, para wartawan, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Marilah dengan tiada henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga dapat hadir pada rapat paripurna DPR Aceh pada hari ini. Selawat teriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan kepada seluruh insan sumber dari segala sumber pengetahuan yaitu Al-Qur'an dan sunnahnya sebagai pedoman kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Salam sejahtera tak lupa juga kita hadiahkan kepada keluarga dan sahabat baginda Rasulullah SAW sekalian. Sidang Dewan yang terhormat, pada rapat Badan Musyawarah DPR Aceh tanggal 3 Februari 2021 telah menetapkan penjadwalan rapat paripurna DPR Aceh dengan agenda penetapan nama-nama calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh. Seperti kita ketahui bahwa pimpinan DPR Aceh melalui keputusan nomor 13 garing P garis datar 1 garing DPRA garing 2020 telah menetapkan Komisi 1 DPR Aceh sebagai panitia pelaksana rekrutmen calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh. Proses rekrutmen calon anggota KPI Aceh berdasarkan pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran yang menetapkan bahwa anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Tahapan seleksi yang telah dilakukan oleh Komisi 1 DPR Aceh sejak proses awal pembukaan pendaftaran sampai proses akhir rapat pleno penetapan calon anggota KPI Aceh terpilih akan disampaikan secara lengkap oleh Komisi 1 DPR Aceh pada kesempatan ini. Sidang Dewan yang terhormat, untuk itu kita akan mengikuti penyampaian laporan oleh juru bicara Komisi 1 DPR Aceh terkait hasil seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh. Kami persilahkan.
Laporan Komisi 1 DPR Aceh terhadap rekrutmen calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh disingkat KPIA disampaikan oleh Ridwan Yunus, anggota Komisi 1 DPR Aceh pada rapat paripurna DPR Aceh dengan agenda pengumuman dan penetapan nama-nama calon anggota KPI Aceh tanggal 8 Februari 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bi islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Paduka yang mulia, wali nanggro yang sama-sama kita muliakan. Yang kami hormati, saudara pimpinan dan anggota DPR Aceh. Yang kami hormati, saudara gubernur atau yang mewakilinya. Yang kami hormati, saudara para unsur Forkopimda Aceh, baik yang hadir secara langsung maupun yang mewakilinya. Yang kami hormati, saudara sekretaris daerah, beserta seluruh jajaran kepala satuan kerja perangkat Aceh. Yang kami hormati, saudara anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh terpilih. Yang kami hormati, saudara panitia seleksi anggota KPI Aceh. Serta yang kami hormati pula saudara para insan pers, hadirin dan hadirat undangan sekalian yang kami muliakan. Pertama-tama, dengan tidak henti-hentinya, marilah sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan agenda penetapan nama-nama calon anggota Komisi Penyiaran Aceh disingkat dengan KPIA. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta salam sejahtera pula kita sampaikan kepada para keluarga dan sahabat baginda Rasulullah sekalian. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang mulia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut membawa implikasi bagi dunia penyiaran, baik di Indonesia secara umum maupun di Aceh secara khusus. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi media-media penyiaran baru, sehingga regulasi penyiaran yang ada beserta komisioner KPI Aceh harus mengikuti perkembangan zaman. Pengaturan terkait penyiaran saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan pengaturan pelaksanaannya. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan kemunculan media-media baru, bahwa banyak pihak memandang sebagai substansi daripada undang-undang penyiaran dan peraturan turunannya sudah kurangnya mengakomodir perkembangan teknologi saat ini. Sebagai contoh, sarana untuk mendistribusikan informasi melalui media multiplatform seperti Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Ciri penyiaran masa depan dan konvergensi media multiplatform ditandai dengan tumbuhnya media baru. Persaingan bukan lagi antara TV radio versus TV radio, melainkan persaingan antara industri penyiaran tradisional versus industri penyiaran masa depan. Komisi Penyiaran Indonesia Aceh sebagai ujung tombak lembaga pengawasan penyiaran tidak boleh pandang bulu terhadap pelaku-pelaku penyiaran baik itu TV maupun radio yang melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3 dan SPS. Media penyiaran sebagai saluran informasi, berita, dan hiburan baik publik. Kami ulangi, bagi publik wajib bertanggung jawab menjaga konten siaran yang seimbang dan bermutu. Ciri khas budaya demokrasi penyiaran Indonesia juga telah diamanatkan ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran pada bab kelima pedoman perilaku penyiaran pasal 48 ayat 2 poin A, yaitu pedoman perilaku penyiaran bersumber pada nilai-nilai agama, moral, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian diperjelas lagi dalam pasal 48 ayat 4 huruf A sampai dengan E bahwa pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan rasa hormat terhadap pandangan keagamaan, rasa hormat terhadap hal pribadi, kesopanan dan kesusilaan, pembatasan adegan seks, kekerasan dan sadisme, perlindungan terhadap anak-anak remaja dan perempuan. Regulasi P3 dan SPS tersebut sudah mencerminkan bahwa ada jaminan dari pemangku kebijakan untuk mengatur perilaku media penyiaran terhadap masyarakat Indonesia yang majemuk secara agama, ras, dan kelompok disabilitas. Selanjutnya, Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, tentunya KPI Aceh harus juga mengawasi secara khusus isi siaran, baik televisi maupun radio yang melanggar hukum-hukum syariat Islam yang telah diterapkan di Aceh. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang penyiaran memiliki semangat agar perilaku penyiaran seimbang. Ke depan KPI Aceh dituntut agar bisa bergerak, menyertakan partisipasi publik dalam mengawasi dan melaporkan berbagai pelanggaran konten di media penyiaran. Bagaimanapun pembangunan penyiaran harus melibatkan partisipasi publik dan bukan menjadi kepentingan pemilik media dan pemerintah sebagai pemangku kebijakan penyiaran. Selanjutnya, Undang-Undang Penyiaran juga mengamanatkan kehadiran televisi dan radio lokal untuk mendapatkan tempatnya. Setiap lembaga penyiaran lokal mempunyai kewajiban untuk tanggung jawab untuk mengemas sebuah acara dan menyajikan dengan mengutamakan permasalahan lokal atau daerah. Namun problematika penyiaran lokal dan penyiaran berjejaring masih menyisakan banyak pekerjaan yang tak kunjung selesai, terutama keberadaan penyiaran lokal, khususnya TV lokal, semakin ditinggal oleh penontonnya yang lebih suka menonton TV swasta nasional. Di sisi lain, perlu ada percepatan transformasi digital, sebab dalam menjalankan arahan Presiden terkait dengan transformasi digital adalah dengan digitalisasi penyiaran televisi, sehingga guna mendukung terciptanya industri penyiaran digital yang kuat, diperlukan dukungan mulai dari regulasi hingga penyiaran sumber daya manusia. Kita jangan sampai kehilangan momentum daya saing ekonomi digital, tertinggal dengan negara-negara tetangga dalam memanfaatkan internet broadband 5G. KPI Aceh yang terpilih tentu setelah dilantik nantinya harus menyiapkan mekanisme terkait dengan konten dan pengawasan saat perpindahan dari siaran analog ke siaran digital atau ASO, analog switch off, pada tahun 2022 mendatang, dan harus sudah mulai melakukan sosialisasi dan publikasi ke masyarakat tentang siaran digital dan berhentinya siaran analog pada tahun 2022 nantinya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin dan hadirat yang mulia, sesuai amanah pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang berbunyi, anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Selanjutnya, Ketua DPR Aceh menetapkan keputusan pimpinan DPR Aceh nomor 13 /P_1 tahun 2020 tentang penunjukan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai panitia pelaksana rekrutmen calon anggota penyiaran Indonesia KPI Aceh. Dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh pimpinan DPR Aceh, Komisi 1 DPR Aceh dalam proses rekrutmen juga mempedomani pasal 4 ayat 3 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 02/P_KPI_04/2011 tentang pedoman rekrutmen Komisi Penyiaran Indonesia yang menyebutkan bahwa KPI daerah mengusulkan nama-nama calon anggota seleksi penyiaran. Kami ulangi, tim seleksi pemilihan anggota KPI Aceh kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
Dalam proses rekrutmen tersebut, Komisi 1 DPR Aceh memilih panitia seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dengan diawali pengiriman 10 nama calon panitia seleksi oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Aceh. Dari suratnya nomor 048-K-KPI garis lurus Aceh _9 Romawi 2020 tanggal 7 September 2020 dengan komposisi satu Muhammad Hamzah MKom unsur KPI Aceh, Rahmat Saleh MKom MIPR unsur akademisi USK, Zal Supran ST MSI unsur pemerintah Aceh, Dr. Andes Busamam Abli MPD unsur masyarakat dari PWI, Tasmiati MSA SH MSI dari unsur perempuan atau SM, Fauziah ST dari unsur masyarakat, Das Priyani Y Zamzami dari unsur wartawan, Dr. Ade Irma BHSCMA dari unsur akademisi UIN, Sudirman Hasan unsur LSM, dan 10 Muhammad Yusuf MPD dari unsur masyarakat. Dari 10 usulan nama calon tersebut, Komisi 1 DPR Aceh menggelar interview mulai terhitung mulai tanggal 22 sampai dengan 23 September 2020 yang bertempat di ruang rapat Komisi 1 DPR Aceh. Dalam rapat pleno Komisi 1 DPR Aceh terpilih 5 orang yang dianggap layak dan cakap untuk menjadi panitia seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dan ditetapkan dengan keputusan panitia DPR Aceh. Ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR Aceh nomor 27 _P_1_DPRA_2020 tentang panitia seleksi pemilihan calon anggota Komisi Penyiaran Aceh, yaitu 1. Rahmat Saleh MKom MIPR, 2. Des Priyani Y Zamzami, 3. Dr. Andes Bustamam Ali MPD, Dr. Andes Adi Irma BHSCMA, dan 5. Zal Supran ST MSI. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang mulia, dalam menjalankan tugasnya panitia seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh yang disingkat Pansel KPI memilih ketua, sekretaris dan anggota Pansel, di mana pada tanggal 14 Oktober 2020 dalam rapat pleno penetapan struktur kepanitiaan ditetapkan struktur sebagai berikut. 1. Rahmat Saleh MKom MIPR sebagai ketua merangkap anggota. Dr. Ade Irma BHSCMA sebagai sekretaris merangkap anggota. Des Priyani Y Zamzami anggota. Dr. Andes Bustamam Ali MPD anggota. Serta Zal Supran ST MSI anggota. Kemudian untuk memperlancar tugas Komisi 1 DPR Aceh dan Pansel KPIA dibantu oleh aparatur sipil Sekretariat DPR Aceh, di mana Sekretaris DPR Aceh menetapkan keputusan nomor 161-080-2020 tentang pembentukan tim pendamping Komisi 1 DPR Aceh dalam pelaksanaan rekrutmen calon anggota KPI Aceh. Pansel KPI mulai melakukan rekrutmen calon anggota KPI Aceh sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020. Mulai dari pengumuman melalui media massa maupun sosial media DPR Aceh, penerimaan dokumen pendaftaran, seleksi administrasi, uji kompetensi sistem CAT dan di Lab ICT Universitas Shah Kuala, tes kesehatan, tes bebas narkoba, psikotes, uji baca Al-Quran oleh LPTQ Aceh, dinamika kelompok, wawancara dan pengumuman di nama-nama yang berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi 1 DPR Aceh. Tugas Pansel KPI Aceh berakhir sejak tanggal 21 Desember 2020 setelah menyerahkan 21 nama calon anggota KPI Aceh kepada Komisi 1 DPR Aceh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari Komisi 1 DPR Aceh mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pansel KPI Aceh yang telah bekerja penuh semangat, profesional, dan berdedikasi tinggi dalam melakukan rekrutmen calon anggota KPI Aceh yang bertugas mengawasi isi siaran televisi dan radio nantinya.
Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang mulia. Komisi 1 DPR Aceh selaku panitia rekrutmen calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh telah menyelesaikan tugasnya mulai dari tahap awal merekrut panitia seleksi calon anggota KPI Aceh sampai dengan tahap akhir melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 21 orang calon anggota KPI Aceh. Proses uji kepatutan dan kelayakan diawali dengan penyerahan 21 orang calon anggota KPI Aceh kepada Komisi 1 DPR Aceh oleh Pansel KPIA. Adapun nama-namanya sebagai berikut. 1. Faisal Ilyas. 2. Fatlina Harisnur. 3. Dr. Teku Zulkairi MA. 4. Azhari MAG. 5. Ahyar ST. 6. Ahmad Fauzan. 7. Acik Nova. 8. Zainal Abidin S. 9. Dr. Hamdani SAG MA. 10. Mas Riyadi Esos MKOMI. 11. Yuswardi Ali Suud. 12. Hamdan Budiman. 13. Faisal SE MSI AKCA. 14. Marwidin Mustafa Esos I. 15. Abdurrahman SE. 16. Khairul Halim MA. 17. Putri Nofrijal SSI MSI. 18. Oni Imelva. 19. Mirza Irmawan Eskom. 20. Masyudi Escape MKes. Dan 21 Irwan Bahagia SP SPD. Selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2020, Komisi 1 DPR Aceh langsung menggelar rapat internal penentuan jadwal uji kepatutan dan kelayakan yang dimulai pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 14 WIB. Untuk tahap pertama tanggal 23 Desember pukul 8 WIB sampai dengan 12.30 WIB dan pukul 14.30 sampai dengan pukul 18 WIB untuk tahap kedua dan ketiga dengan dibagi 7 orang per tahapnya. Proses tersebut dilaksanakan secara terbuka dengan diliput oleh wartawan dan disiarkan secara langsung melalui akun media sosial DPR Aceh sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Dalam proses uji kepatutan dan kelayakan ditekankan materi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 02/KPI/KPI/04/2011 tentang pedoman rekrutmen Komisi Penyiaran Indonesia. Dan kemudian kriterianya adalah pengetahuan, pengalaman di bidang penyiaran, wawasan tentang syariat Islam, wawasan tentang keacehan, pemahaman tentang MOU Helsinki, integritas, motivasi, personality, inteligensi, komitmen, leadership, kepemimpinan, kemampuan memecahkan masalah, teamwork atau kerja sama tim. Selanjutnya setelah selesai uji kepatutan dan kelayakan, berhubung pada hari Kamis dan Jumat hari libur, maka Komisi 1 DPR Aceh menggelar rapat pleno pada hari Seninnya pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 11 WIB di sela-sela acara masa sidang DPR Aceh pada saat itu. Dalam rapat pleno Komisi 1 DPR Aceh telah melakukan penetapan nama calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh disingkat dengan KPIA, di mana nomor urut 1 sampai dengan 7 ditetapkan menjadi calon anggota penyiaran Indonesia Aceh KPIA dan nomor urut 8 sampai dengan 14 ditetapkan sebagai cadangannya. Adapun urutannya adalah sebagai berikut. Kami minta kepada nama-nama yang kami sebutkan nanti untuk bisa berdiri, dikenal. 1. Saudari Putri Nofrijal SSI, MSI, dinyatakan lulus. Kemudian 2, Ahyar ST, lulus. 3, Dr. Teku Zulkairi MA, dinyatakan lulus. 4, Mas Riyadi Esos MKOMI, dinyatakan lulus. Kemudian Faisal Ilyas, juga lulus. Kemudian Faisal SE MSI AKCA, juga lulus.
Kemudian Saudari Aci Nova lulus. Kemudian kami bacakan juga yang cadangan mulai 1 dengan cadangan ke-7, yaitu cadangan 1 Yuswardi Ali Suud, 2 Iwan Bahagia SP SPD. Cadangan 3 Ahmad Fauzan, kemudian cadangan 4 Zainal Abidin S, cadangan 5 Azhari MAG, cadangan 6 Marwidin Mustafa SOSI, dan cadangan 7 Mirza Irmawan Eskom. Dapun riwayat pekerjaan masing-masing calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh sebagai berikut. 1. Putri Nofrizal SSI MSI merupakan perwakilan perempuan dan juga Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Aceh periode 2017 sampai dengan sekarang. Pernah bekerja di LSM Internasional, menjadi penyiar radio dan juga mantan aktivis BEM. Yang kedua, Ayar ST pernah bekerja pada LSM Nasional dan Internasional, serta pengurus organisasi kepemudaan, olahraga, dan demokrasi. 3. Dr. Teguh Zulkhairi MA merupakan seorang dosen yang mempunyai pengalaman pekerjaan sebagai wartawan, serta mempunyai pengalaman organisasi kepemudaan dan keagamaan. 4. Masiradi Esos MKOMI merupakan anggota KPI Aceh PAW tahun 2019 sampai sekarang. Pernah bekerja menjadi dosen dan wartawan media nasional. 5. Faisal Iyam merupakan produser berbakat dengan pengalaman organisasi KMPI serta perfilman. Faisal SE MSI AKCA merupakan seorang dosen dengan mempunyai pengalaman di lembaga swadaya masyarakat serta organisasi kepemudaan pula. Kemudian yang terakhir, Saudari Aci Nova merupakan perwakilan perempuan, seorang guru yang mempunyai pengalaman organisasi kepemudaan dan jurnalisme. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang mulia, berdasarkan uraian riwayat pekerjaan di atas dapat kami sampaikan bahwa Komisi 1 DPR Aceh telah memilih anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh pada periode 2001-2024 yang dinilai cakap, teruji, profesional, dan proporsional, sehingga Komisi 1 Aceh, Komisi 1 DPR Aceh tidak serta-merta meluluskan uji kepatutan dan kelayakan apabila calon dimaksud tidak memenuhi kriteria yang telah kami sebutkan dan tidak mampu menjawab dan memecahkan masalah terhadap pertanyaan yang diajukan oleh anggota Komisi 1 DPR Aceh. Namun demikian, kami menyadari 21 peserta yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan tersebut merupakan orang pilihan yang telah diseleksi sangat ketat oleh pansel KPIA. Tetapi di antara mereka pada akhirnya terpilih 7 orang yang terbaik di antara yang baik. Demikian laporan hasil rekrutmen calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh oleh Komisi 1 DPR Aceh dan mengharapkan agar pimpinan DPR Aceh yang terhormat pada hari ini dapat menyetujui hasil rekrutmen terhadap calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dan cadangan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh. Kemudian dapat diusulkan kepada Gubernur Aceh, ditetapkan dalam keputusan Gubernur yang selanjutnya segera dilakukan pelantikan. Akhirnya apabila dalam penyampaian laporan terdapat kesilapan, kesalahan, dan kekurangan dalam hal menyusun laporan dan menyampaikan hasil kerja Komisi 1 DPR Aceh sebagai panitia pelaksana rekrutmen calon anggota Komisi Penyiaran Aceh KPI Aceh, kami mohon maaf dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampunnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banda Aceh 8 Februari 2020, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ditandatangani oleh Ketua Tengku Muhammad Yunus M. Yusuf, Wakil Ketua Dr. Andes Taufik MM, serta Sekretaris Saiful Bahri. Anggota Insinyur H. Adhar Abdurrahman, 2 Edi Kamal AMD Cap, 3 Dr. Hewan Duraini Maida, 4 Ridwan Yunus, 5 Bardan Sahidi MPD, 6 Fuadri SSI MSI, 7 Tengku H. At-Tarmizi Hamid, 8 Darwati Agani, 9 Tengku H. Syarifuddin Ali. Demikian selesai. Terima kasih.
Terima kasih Pak Haji Ridwan Yunus SH, juru bicara Komisi 1, dengan sangat semangat tadi sudah menyampaikan laporan dari hasil rekrutmen KPI Aceh yang dilaksanakan oleh Komisi 1 DPR Aceh. Sidang Dewan yang terhormat, Komisi 1 DPR Aceh telah menyampaikan hasil seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan penyampaian rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang akan disampaikan oleh Saudara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh belum diberi nomor tentang penetapan hasil uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, menetapkan 7 orang calon anggota KPI Aceh, yaitu 1. Putri Novi Riza SSI MSI, 2. Ahyar ST, 3. Dr. Tuku Zulkhairi MA, 4. Mas Riyadi Esos MKOMI, 5. Faisal Ilyas, 6. Faisal SEMSI AKCIA, 7. Acik Nova. Kedua, menetapkan 7 orang cadangan calon anggota KPI Aceh, yaitu 1. Yuswardi Ali Suud, 2. Iwan Bahagia SPD, 3. Ahmad Faujan, 4. Jenal Abidin S, 5. Azari MAG, 6. Marwadin Mustafa SOSI, 7. Mirza Irmawan Eskom. Ketiga, calon anggota KPI sebagaimana dimaksud di diktum ke-1 dan ke-2 disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk ditetapkan lebih lanjut. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 8 Februari 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Ketua belum ditandatangani Dahlan Jamaluddin. Salinan keputusan ini disampaikan 1. Menteri Dalam Negeri dan seterusnya yang bersangkutan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekwan. Sidang Dewan yang terhormat, kita telah mendengarkan bersama rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang dibacakan oleh Saudara Sekretaris Dewan. Keputusan tersebut akan segera kita sampaikan kepada Saudara Gubernur Aceh untuk ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran. Namun hal ini juga merupakan hak anggota Dewan. Maka dengan ini kami tanyakan kepada anggota Dewan yang terhormat, apakah rancangan keputusan tersebut dapat kita tetapkan menjadi keputusan Dewan? Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, demikian kegiatan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Pimpinan. Silakan Pak Is, agar dapat dipersingkat karena kita menjelang waktu asar. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidul ahad, allazi lam yalid wa lam yulad. Yang saya hormati pimpinan, wakil pimpinan, dan seluruh anggota DPR Aceh yang terhormat. Pak Sekda dan seluruh unsur Forkopimda yang telah berhadir. Pada kesempatan yang berbahagia ini, berhubung di sini hadir langsung Pak Sekda, selaku pimpinan tertinggi ASN di lingkungan pemerintah Aceh, ada hal yang ingin saya sampaikan, teman-teman dan seluruh unsur pemerintah yang hadir. Beberapa waktu yang lalu kita sama-sama membaca, mendengar berita di berbagai media
bahwa Saudara PLT Gubernur Aceh melakukan kunjungan dalam rangka groundbreaking proyek multi-use di pesisir pantai barat selatan. Berkaitan dengan itu, berhubung di daerah pemilihan saya, Pak Sekda, dan juga didengarkan langsung secara virtual oleh Kepala SKPA terkait, yaitu PUPR, di sana juga masuk salah satu ruas jalan dalam paket multi-use, yaitu pekerjaan jalan Perlak Lokop, batas dengan Gayo Luwes, segmen 1, segmen 2, dan segmen 3. Di segmen 1, menurut informasi dan sumber berita yang saya peroleh, itu dimenangkan oleh PT Sumber Sari Cipta Marga, asal perusahaan dari Jakarta Selatan, dengan nominal pagu awal 205 miliar dan hasil negosiasi pelelangan menjadi 172,8 miliar rupiah. Sementara di segmen 2, peningkatan Perlak Lokop juga batas dengan Gayo Luwes dimenangkan oleh PT Prapem Prima Mandiri dengan pagu 201,9 miliar, hasil negosiasi lelang menjadi 183,4 miliar. Kemudian di segmen 3, juga ruas jalan yang sama, yaitu Perlak Lokop batas Gayo Luwes, dengan pemenang PT Wanita Mandiri Perkasa, juga berasal dari Jakarta Pusat, dengan pagu 223 miliar rupiah. Hasil negosiasi pelelangan 204,2 miliar rupiah. Pertanyaannya adalah, meski di lokasi lain paket multi-use ini sudah lakukan groundbreaking, proses tendernya juga sudah lakukan semua dan sudah mulai hampir dikerjakan, tetapi kenapa di ruas jalan Perlak Lokop batas dengan Gayo Luwes ini sepertinya belum tanda sinyal apapun untuk proses pekerjaan? Kiranya Pak Sekda dapat memberikan jawaban dan klarifikasi terkait dengan pekerjaan ini, mengingat ruas jalan di sana itu kubangannya sudah sangat besar sekali, apalagi pada musim saat penghujan. Banyak sekali truk-truk yang membawa hasil pertanian yang terbalik, terguling, bahkan nyaris tidak bisa dilewati lagi. Jadi kasihan masyarakat di sana, ada beberapa kecamatan, baik Kecamatan Perlak, Rantau Perlak, Penarun, yang juga Lokop, serta di perbatasan Gayo Luwes. Saya minta dalam forum paripurna ini, pekerjaan jalan Perlak Lokop batas Gayo Luwes ini segera dapat dikerjakan oleh Dinas PUPR. Jika berkenan Pak Sekda, di forum paripurna ini langsung diberikan jawaban dengan mengkonfirmasi kepala dinas terkait. Apa kira-kira penyebab sehingga paket pekerjaan ini belum ada tanda-tanda dimulai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan. Terima kasih Pak Iskandar Al-Faraji. Darwati, silakan. Siapa lagi selanjutnya? Nanti Pak Asrizal Asnawi. Saya kira cukup 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota DPR Aceh, Pak Sekda dan seluruh unsur Forkopimda yang berhadir, para kepala dinas dan seluruh undangan yang kami muliakan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh telah menetapkan tahapan pilkada pada tanggal 19 Januari yang lalu. Penetapan tersebut boleh dikatakan karena DPRA terlalu getol mendesak agar segera dilaksanakan penetapan pilkada. Dan yang kami lihat, pihak pemerintah Aceh terkesan dingin ya. Padahal dengan penetapan pilkada tersebut sudah memunculkan polemik dan sudah disampaikan berbagai macam tanggapan dari berbagai pihak. Dan yang kami dengar juga bahwa sampai saat ini Pak Gubernur juga belum menerima KIP Aceh yang akan menyerahkan berkas tahapan pilkada. Dan dalam waktu beberapa hari ke depan, Komisi 1 DPR Aceh akan melaksanakan konsultasi ke Jakarta, ke Kemendagri,
Komisi 2 DPR RI dan ke KPU. Dan kami berharap kami juga nanti bisa diperkuat, tim kami bisa diperkuat oleh pimpinan DPRA maupun pihak yang mewakili dari pemerintah Aceh. Jadi kita sama-sama berjuang bahwa Pilkada Aceh itu harus dilaksanakan pada tahun 2022. Mungkin ini dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Darwati. Silakan, Pak Bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan para Wakil Ketua serta seluruh rekan-rekan anggota DPR Aceh. Yang saya hormati Bapak Sekda beserta jajaran serta tamu undangan yang berhadir pada sore yang berbahagia ini. Ada dua hal yang menjadi sorotan saya, Pak Sekda. Mungkin yang pertama saya ingin sampaikan terkait sanitizer, Pak. Sanitizer di ATM kita sudah tidak ada lagi. Sementara COVID masih merajalela, bahkan kemarin Ketua BNPB kita mengatakan bahwasanya COVID di Indonesia tertinggi di dunia. Jadi saya pikir tidak boleh lalai, karena memang tidak ada lagi, Pak. Terakhir yang saya lihat Bank Aceh, dan terakhir Bank Aceh pun sudah mulai sepertinya tidak peduli lagi terhadap keberadaan sanitizer. Nah, dan terutama bank-bank BUMN yang begitu banyak ATM-nya dengan ruangan tertutup. Yang kedua, Bapak Sekda, baru-baru ini rekan-rekan kami ada ke PT Pupuk Iskandar Muda, kami berkunjung melihat pupuk di sana, dan pupuknya banyak. Hari ini petani di Aceh Utara dan Aceh Timur butuh pupuk, Pak. Butuh pupuk, tapi pupuk itu tidak disalurkan. Terakhir kemarin melalui teman saya konfirmasi ke internal PIM mengatakan mereka belum mendapatkan SK dari Menteri untuk disalurkan pupuk subsidi ini, Pak. Jadi saya pikir hari ini petani tetap juga ada pupuk, tetapi mereka beli pupuk non subsidi yang harganya luar biasa mahal. Saya pikir ini bisa disegerakan karena sayang petani kita, Pak. Saya kira itu saja, Pak Ketua. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan, fraksi Partai Aceh. Terakhir ya? Ya, benar. Singkat, Depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan DPR Aceh, yang terhormat teman-teman DPR Aceh, yang terhormat unsur Forkopimda Aceh, yang terhormat Pak Sekda Aceh beserta jajarannya, yang terhormat insan pers serta seluruh hadirin dan hadirat yang berhadir pada paripurna yang berbahagia ini. Saya sedikit menyampaikan aspirasi gure-gure dayah pimpinan. Yang pertama, ini Pak Sekda, tolong pendidikan agama jangan dianaktirikan, Pak Sekda, serta pimpinan DPR Aceh. Yang kedua, ini insentif Dewan Guru Dayah, nyan be 160 ribe, Pak Sekda. Be 200 ribe. Nyo tak perasa orangnya, sangkira gaji 500 ribe ke mandum DPR, ke seluruh unsur pemerintah Aceh. Nyo naso kerja. Sedangkan nyo kepentingan agama. Nyo kepentingan agama sama-samalah darumuskan dayah kebetulan lek spesialis yang na atau di Aceh, hana di provinsi lain badan dayah. Nyo dayah badanyo di seluruh Aceh cuma na 1.126 dayah. Nyan beragam tipe. Tipe A plus na 20 lebo dayah. Tipe A 10 dayah. Tipe B 168 dayah. Tipe C 188 dayah. Dan non tipe 511 dayah. Nyo le mentang dayah-dayah yang na di 20 le kabupaten kota hana terupgrade 100 om. Sedangkan kabupaten kota nyo hai membantu. Nyo bahasa gasa Pak Sekda tengah ke semua bet gure-gure rangkang mantang tinggal campli hanam siram. Nyo kendala nyo. Karena nyo bak dayah-dayah nyo tempat mencetak kader. Bawa saji dari dayahnya untuk je gubernur Aceh, jit pimpinan DPR Aceh, jit anggota DPR Aceh. Kebetulan lo mewakili daripada santri dayah, nyo harus lo sampaikan walau nyo pahit. Dan nyo juga karap penganggaran tahun 2022. Jangan ada lagi kendala-kendala di dayah, bawa saji gaji gure dayah nyo tarembes, lele bulan karap situn, nyo kendala pimpinan. Nyo tolong coba tarumuskan bersama bahwa saji yang kepentingan umat
bukan kepentingan pimpinan-pimpinan daya, bukan kepentingan tunggu-tunggu daya. Mungkin nyo tanya mandumino, mungkin yang na uruci mandum nejak bud. Nyo sama-sama atau merumuskan bersama bahwa saji agama Islamian satu. Jadi hanya perkara negosiasi perkara agama. Tolong di number one kan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Depan untuk Ibu Darwati Agani. Saya kira harapan untuk bisa bersama-sama dengan pemerintah Aceh mengikuti jadwal kunjungan dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU dan DPR RI. Kami pimpinan sudah menyampaikan surat tersebut kepada pemerintah Aceh. Selanjutnya Pak Sekda untuk pertanyaan Pak Iskandar Al-Falaki, ada mau dijawab atau dijawab secara tertulis? Saya kira sudah dicatat dengan baik Pak Is oleh Pak Sekda, begitu juga dengan Pak Arsidal Asnawi dan juga Pak Irfansyah tadi. Pada kesempatan pertama Pak Sekda sebagaimana mestinya akan memberikan jawaban secara tertulis. Izin pimpinan, satu lagi. Azan Ibu. Mendesak dan penting, masih bisa ditunda. Tidak bisa ditunda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, Pak Sekda, dan seluruh undangan yang berhadir di ruangan ini. Yang pertama, Pak Sekda, ini kami insya Allah akan reses dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 Februari. Sampai saat ini SK pendamping kami belum dikeluarkan. Jadi mohon pimpinan untuk Pak Sekda untuk bisa segera mengeluarkan SK pendamping kami. Yang pertama. Yang kedua, menyangkut tentang pemaksaan vaksinasi Pak Sekda. Saya yakin Pak Sekda ikut dalam hal tersebut, ya. Bahasanya ini sangat tidak enak, ya, seakan-akan pemaksaan. Apabila tidak mau maka dikeluarkan. Bapak bisa bayangkan kalau seluruh ASN mereka mengundurkan diri, apa jadinya Aceh ini? Jadi mungkin ada bahasa yang lebih baik atau sosialisasilah ke instansi-instansi, bisa pimpinan yang mengajak mereka. Jadi bahasanya sudah nggak enak. Ini akan berefek politik kepada Bapak Gubernur Pak Nova nanti ke depannya. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nova, sudah dicatat saya kira oleh Pak Sekda. Sidang Dewan yang terhormat, demikian kegiatan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam rangka penetapan nama-nama calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh telah dapat kita selesaikan. Selanjutnya, demi kesempurnaan dan keberkahan, marilah kita bermunajah dan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Tunku Baihaqi. Pada saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرهوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita akhiri dengan membaca selawat kepada Rasulullah SAW dan kepada seluruh hadirin kami persilahkan untuk berdiri.
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Terima kasih kepada seluruh hadirin, kami persilahkan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tunku Baihaqi. Sebelum kami mengakhiri rapat paripurna ini, kami atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih kepada Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh atau yang mewakili, pimpinan dan anggota DPR Aceh, Saudara Gubernur Aceh, para unsur Forkopimda, serta semua yang telah mengikuti rapat paripurna DPR Aceh tahun 2021 pada hari ini. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPR Aceh tahun 2021 dengan agenda penetapan nama-nama calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, kami nyatakan ditutup. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.